Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui atau semuanya sudah tahu bahwa di negara kita Indonesia ini ada 6 macam agama yang difasilitasi oleh negara. Tentu dengan adanya 6 keyakinan agama tersebut di dalam kehidupan kita bersosial, kehidupan kita bernegara, tentunya tidak semuanya menjadi satu pemahaman, satu pemikiran. Tentu akan menimbulkan, akan timbul beberapa persoalan, beberapa pemahaman yang berbeda. Maka disinilah, karena perbedaan ini adalah suatu keniscayaan yang pasti ada, bagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Apabila Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki umat manusia ini menjadi satu macam, satu golongan, satu suku, niscaya Allah mampu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam kenyataannya tidak menjadikan satu golongan, satu agama. Maka karena perbedaan-perbedaan yang timbul itu, perlunya kita saling menghormati, saling menghargai di dalam pelaksanaan kehidupan sosial, bernegara, dan lain sebagainya. Supaya betul-betul nanti kita di dalam melaksanakan kehidupan ini betul-betul menjadi manusia yang tentram, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jauh dari apa yang namanya kekerasan-kekerasan yang ditimbulkan oleh perbedaan agama tersebut. Maka disinilah perlunya kantor urusan agama sebagai suatu lembaga, suatu kementerian, bagian dari Kementerian Agama, yang mana tentunya nanti harus bisa menjadi wadah, menjadi payung bagi semua agama 6 tersebut yang sudah difasilitasi oleh agama, supaya nanti betul-betul menjadi kehidupan mereka tersebut menjadi kehidupan yang mulia, atau kehidupan yang tentram, atau kehidupan yang kondusif. Maka perlunya kantor urusan agama sebagai pusat moderasi beragama itu bisa menjadi wajah, menjadi jembatan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan antar umat beragama, suku, dan lain sebagainya. Moderasi beragama artinya bahwa kita itu beragama dengan jalan tengah, artinya tidak terlalu ke kanan, radikal, atau tidak terlalu ke kiri atau liberal. Maka dari itu di dalam beragama kita tidak tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu fanatik di dalam menyalahkan atau memusuhi orang lain. Akan tetapi kita tetap teguh pada keyakinan sendiri, lana a'maluna walakum a'malukum, bahwa ajaran yang saya anut, yang saya pegang adalah benar dan saya amalkan, dan ajaran yang engkau pegang, yang engkau kerjakan dengan tanpa mengganggu keyakinan orang lain. Itu adalah moderasi beragama. Nah, maka dari itu kantor urusan agama sebagai lembaga atau di bawah Kementerian Agama sangat terbuka di dalam melayani, di dalam menanggapi orang-orang yang tidak beragama Islam atau non-Islam. Artinya apa? Artinya bahwa KUA ini sebagai rumah moderasi beragama, KUA sangat terbuka menerima terhadap konsultasi, terhadap saran, terhadap apapun yang diberikan oleh saudara-saudara kita yang lain agama di dalam rangka menciptakan maslahat, kebaikan di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda
akan tetapi tetap satu jua. Nah, maka dari itu moderasi beragama ini sangat penting karena apa? Karena sudah menjadi sunnahullah bahwa perbedaan itu adalah suatu keniscayaan, suatu kepastian yang tidak bisa kita hindari. Moderasi beragama ini sangat banyak contohnya. Akan tetapi dapat kita simpulkan bahwa moderasi beragama itu satu, dapat dilakukan di dalam lingkungan rumah kita. Misalnya kita menghormati tetangga yang berbeda agama, tidak berisik saat mereka beribadah atau ikut menjaga keamanan. Contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, moderasi beragama itu juga bisa diterapkan di lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan kantor. Misalnya kita berteman tidak membeda-bedakan agama teman kita atau kenalan kita. Kemudian menghargai teman yang sedang melaksanakan ibadahnya. Itu contoh yang kedua, yaitu moderasi beragama di lingkungan atau tempat kerja. Atau kalau kita praktekkan di lingkungan Kementerian Agama, misalnya moderasi beragama lewat ekoteologi, di dalam penanaman pohon, di dalam menjaga lingkungan, itu kita kerjasama tanpa melihat agama mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu moderasi beragama di samping di sekolah, di tempat kerja, yaitu moderasi beragama di masyarakat. Artinya apa? Artinya ketika kita berbaur sosial dengan masyarakat, moderasi beragama itu dapat kita contohkan, dapat kita aplikasikan. Misalnya kita kerja bakti, membersihkan solokan, membersihkan dusun, dan lain sebagainya dengan bersama-sama warga yang ada, tanpa melihat, tanpa menanyai agama kamu apa, terus pekerjaan kamu bagaimana, tidak perlu seperti itu. Pokoknya yang sudah menjadi program masyarakat, misalnya berkaitan dengan kebersihan, kita lakukan bersama tanpa melihat agama, itulah bagian dari payung yang namanya moderasi beragama. Kemudian yang keempat, moderasi beragama bisa dipraktekkan di dalam media sosial, misalnya di YouTube, misalnya di FB, dan lain sebagainya, dengan tanpa menghina dan menjelekkan agama-agama yang lain, tidak menyebarkan berita-berita provokatif yang berkaitan dengan agama mereka atau agama kita sampaikan dengan sopan dan santun. Itu adalah moderasi beragama di dalam bermedia sosial. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, yaitu moderasi beragama kaitannya dengan beribadah. Artinya menjalankan ajaran agama dengan baik, tetap menghargai orang lain, yaitu lana akmaluna walakum akmalukum. Kita menjalankan agama berdasarkan keyakinan yang kita anut, kemudian mereka menjalankan agamanya sesuai dengan ajaran-ajaran mereka, dengan kita sebagai tetangga atau orang lain menghormati dan menghargai mereka yang sedang menjalankan agama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.